Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan guru dalam pembelajaran disusun oleh kelompok 5 dengan anggota kelompok Fadila Nur Jauza dengan NIM 2100005255 dan saya sendiri Adinda Khornisa dengan NIM 21005260. Peran guru. Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Pendidik di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Menurut DRS Haji Abu Ahmadi dan DRS Widodo Supriyono, peran guru dalam proses belajar berpusat pada 1. Mendidik anak dengan memberikan pengarahan dan motivasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. 2. Memberi fasilitas, media, pengalaman yang memadai. 3. Membantu mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Guru tidak terbatas hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian murid. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang murid-murid untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Peranan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran atau designer of instruction. 2. Guru sebagai pengelola pembelajaran atau manager of instruction. 3. Guru sebagai pengarah pembelajaran. 4. Guru sebagai evaluator atau evaluator of student learning. Yang kelima, guru sebagai pendidik dan mengajar. Keenam, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketujuh, guru sebagai pelatih dan pembimbing. Yang kedelapan, guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai perancang pembelajaran atau designer of instruction. Departemen Pendidikan Nasional telah memprogram bahwa pembelajaran yang harus diberikan guru kepada peserta didik pada saat waktu tertentu. Guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan PMPBM tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen dalam pembelajaran yang meliputi A. Membuat dan merumuskan TIK. B. Menyiapkan materi yang relevan dan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan, dan kemampuan siswa. C. Merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. D. Menyediakan sumber belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. E. Media. Dalam hal ini, guru berperan sebagai mediator dengan memperlihatkan relevansi, seperti juga materi, efektif dan efisien, kesesuaian dengan metode, serta mempertimbang praktis jadi dengan waktu yang sedikit atau terbatas. Guru dapat merancang dan mempersiapkan semua komponen agar berjalan dengan efektif dan efisien. Guru sebagai pengelola pembelajaran atau manager of instruction. Guru sebagai pengelola pembelajaran, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu, guru juga berperan dalam membimbing pengalaman sehari-hari ke arah pengenalan tingkah laku dan kepribadiannya sendiri. Salah satu ciri manajemen kelas yang baik ialah tersedianya kesempatan bagi siswa untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada guru hingga mereka mampu membimbing kegiatannya sendiri. Guru sebagai pengarah pembelajaran. Guru sebagai pengarah pembelajaran hendaknya senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar.
Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Ada 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi, ialah sebagai berikut. Yang ke-1, membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap prestasi yang dicapai hingga dapat merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Pendekatan yang dipergunakan oleh guru dalam hal ini ialah pendekatan pribadi, di mana guru dapat mengenal dan memahami siswa secara lebih mendalam hingga dapat membantu dalam keseluruhan PMB, atau dengan kata lain, guru berfungsi sebagai pembimbing. Guru sebagai evaluator atau evaluator of student learning. Guru sebagai evaluator, tujuan utamanya ialah untuk melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui kedudukan peserta dalam kelas atau kelompoknya. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan menjadi umpan baik terhadap proses pembelajaran. Umpan baik akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, proses pembelajaran akan terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Ada guru sebagai pendidik dan pengajar. Pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik di lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kepribadian tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai moral dan sosial serta berusaha dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Tugas pendidik adalah sebagai teladan bagi siswa. Sukses tidaknya seorang pendidik adalah dilihat dari hasil didikan seorang pendidik. Pendidik yang sukses akan mengikat peserta didik dengan nilai-nilai universal dan menjauhkan peserta didik dari pengaruh budaya dan pemikiran yang merusak. Sebagai seorang guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadian, guru dituntut untuk memiliki kepribadian ideal yang patut dicontoh. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, dan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Selanjutnya ada guru sebagai pelatih dan pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dan kompleks. Proses pendidik dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Pelatihan dilakukan di samping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungan. Untuk itu, guru banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin. Selanjutnya itu ada guru pengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar agar mencapai hasil yang baik. Sehingga tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar, tetapi juga mengembangkan kebiasaan kerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Pengelolaan kelas juga terkait dengan kegiatan penjadwalan penggunaan kelas untuk berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing sehingga tidak saling ganggu-mengganggu. Ketika ada suatu kelas yang terjadi ketika pelajaran bernyanyi, misalnya, maka kelas yang berdekatan dengannya tidak merasa terganggu. Selanjutnya ada guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih
mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan, yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sebagai mediator, guru menjadi perantara dalam hubungan antar manusia. Untuk keperluan itu, guru harus tetap terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Tujuan agar guru bisa menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. Dan sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik berupa narasumber, buku teks, majalah maupun surat kabar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.